Valentina Vignali pasti udah gak asing buat kalian. Sosoknya viral di dunia olahraga dan hiburan karena kombinasi unik antara skill sporty dan aura supermodelnya. Tapi di balik semua itu ada cerita perjuangan dan talenta multi bidang yang bikin kita semakin respect. Inilah profil lengkap Valentina Vignali. Stylers, Valentina Vignali bukan sekedar model glamor di majalah fashion. Dia seorang atlet basket profesional sejak remaja. Bermain di Liga Basket Italia dan dengan tinggi 183 cm, dia jadi salah satu guard paling ikonik di liganya. Uniknya, Valentina ngegabungin dunia sport, style, dan fashion dalam satu karya. Banyak media internasional menobatkan Valentina sebagai atlet terseksi di dunia. Tapi Stylers bukan cuma itu titel yang jadi nilai jualnya. Karisma dan konsistensi latihannya bikin dia tetap fit di tengah jadwal super padat sebagai model. Kalau nggak percaya dia style banget, coba cek aja Instagramnya. Vignali punya followers jutaan loh. Dia nggak cuma bagi-bagi foto estetik dengan outfit kece, tapi dia juga punya tips hidup sehat, workout rutin, dan vibes positif buat para followers. Stylers, tinggi badannya emang bikin salfok. Dengan tinggi badan 183 cm, Vignali jelas banget menonjol, baik di lapangan maupun di catwalk. Vignali adalah definisi dari cantik dan estetik. Jadi itulah sosok Valentina Vignali, atlet basket, model internasional, bintang reality show, fotografer, dan seorang survivor yang gak pernah takut berjuang. Sampai jumpa di video berikutnya Stylers, keep stylish, keep sporty. Kalian pasti udah gak asing sama bola yoga atau yang sering disebut gimbal. Tapi nih, dibalik bentuknya yang bulat gemoy, bola yoga punya segudang fakta unik dan manfaat yang gak main-main. Berikut Sportstyle tampilkan fakta unik tentang bola yoga. Stylers, tahukah kalian, bola yoga sebenarnya bukan berasal dari dunia yoga. Bola ini pertama kali diciptakan di Italia tahun 1960-an sebagai alat terapi untuk pasien anak dan rehabilitasi fisik. Baru bertahun-tahun kemudian, bola ini dicintai dunia fitness dan dikenal sebagai yoga ball. Buat kalian yang sering pegel karena kebanyakan duduk, bola yoga juga bisa jadi solusi. Gerakan ringan di atas bola bisa bikin otot tubuh lebih rileks dan nyeri akibat postur buruk pun pelan-pelan berkurang. Intinya, si bola ini bisa jadi anti-stres mini versi olahraga. Stylers, kalau mau perut kuat dan badan lebih stabil, bola yoga adalah besti kalian. Karena bentuknya yang gak stabil, tubuh kita dipaksa buat menjaga keseimbangan. Akhirnya, otot perut, pinggang, sama panggul kerja lebih keras. Hasilnya, perut lebih kuat, badan lebih kokoh. Stylers, bola yoga itu serbaguna banget. Mau buat fitness, pilates, stretching, stability training, semua bisa. Bahkan banyak atlet pun pakai bola ini buat ningkatin fokus dan kekuatan otot minor. Intinya, satu alat, 1000 fungsi. Dan ini fakta yang banyak disukai Stylers. Bola yoga bisa banget dipakai sebagai kursi, karena saat duduk di atasnya, otot perut dan punggung otomatis bekerja menjaga postur. Hasilnya, duduk tetap kecil, tapi badan juga ikut latihan tipis-tipis. Jadi gimana Stylers? Masih ngerasa bola yoga cuma bola biasa? Kalau belum coba, waktunya kalian rasakan sendiri manfaatnya. Just mulai latihan pakai bola yoga, biar badan makin kuat, postur makin bagus, dan latihan jadi lebih seru. Halo Stylers, balik lagi di program paling keren dan juga kece yang menggabungkan antara olahraga dan juga gaya
hidup. Inilah dia Sport Style bersama saya Syahda Yosizan. Kali ini aku udah ada di salah satu tempat yoga namanya Sama Yoga yang berlokasi di wilayah Gading Serpong. Nah kali ini aku bakal ajak stylers buat lihat atau ngerasain sensasi yoga dengan menggunakan bola. Namanya adalah ball yoga. Nah keseruannya gimana? Stylers penasaran? Let's ikutin aku. He's out here getting ready to get in the car now. As this car comes down the lane, you'll watch this Shell V-Power Mustang. Its lights off and cool suits off. And Neil, you're exactly right. There is an underlying problem. They don't know what it is. The auto's not charging completely, but it is getting a little bit of charge. And they're watching the battery voltage slowly diminish. So what they're going to do, he actually shouldn't have his headlights on. So they're going to put it back in. They might even have to put a set. Tapi saya lihat benar kata Kak Sevi tadi bahwa tata ruangnya harus di seolah-olah tutup mata ya, tapi very busy. Tune first bolt undone. They use the factory drill with a little ratchet on it. Oh, what an awkward situation. Sejumlah karyawan pemenang MNC Sports Competition 2025 menerima penghargaan berupa piala dan uang tunai sebagai bentuk apresiasi dalam memeriahkan HUT ke-36 MNC Group. Dari Jakarta, Kea De La Rosa, Rizky Solehudin iNews melaporkan. khusus untuk daerah komunitas berpendapatan rendah pada tahun 2018. Fiery, she's fiery, fire gitu. Ya. Memungkinkan nggak untuk nanti ke depannya Pak? 촌스럽다고 생각했는데 볼수록 괜찮다? 외모는 밝고 건강한데 내면에서 그 왠지 모를 결핍과 분노가 느껴져. 오묘한 매력이 있는 애야. 그래서 그 아이한테 끌리는 건가? 하늘 같지만
잘 찾아보고 먹어요. 근데 어제 잠 못 잤어요? 다크스클이 쭉 늘어진 게 예사롭지가 않네. 내가 안 따라가도 잘 찾아 먹을 수 있겠어요? 내가 뭘 잘못 먹기라도 해서 죽어버리면 자유의 몸이 될 텐데 가식하지 말지. 가증스러우니까. 이게 음식이야 염리야. Dari hasil tambang, selain itu juga beberapa lereng tambang yang terlihat sudah mengalami longsoran. Banana picture. Well, then I guess that you want the bonus. You know what I mean? No. I don't. Hey. I got this. Tell me. Dilakukan oleh Purbaya ini bisa mengancam soliditas pemerintahan. Sekaligus apakah memang ke depan harus direm atau tetap gas terus? Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Berbagai kebijakan strategis dan program kerja kabinet. Presiden Prabowo secara tegas menyatakan siap pasang badan terhadap polemik utang kereta cepat atau WUS. Presiden Indonesia yang ambil alih tanggung jawab dari waktu. Menghadirkan liputan kegiatan Presiden dan anggota kabinet. Hello and welcome to Badminton Weekly with me, Jasmine Lin. With the conclusion of the Stadio Group Australia Open on Sunday, the race to Hangzhou also closed. Indonesia's successful run to Sydney meant they were able to secure two. Di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Ada kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menggugah sekaligus mengedukasi publik. Dugaannya ini ada markup. Still to win the title is. Additionally, traditional weapons are often used for livelihood purposes, such as farming and hunting in ancient times. Pull off the racetrack. There's been a major failure with that car. The white flag indicates to those that are following that there's a slow car on the edge of the road. What on earth has gone on with this thing? So, from this moment, as we wait for Anton to get back in the lane, we've got 2 stops to go. Everybody working backwards from lap 161 to try and figure out what they can do with tyres and with fuel. Oh, it's contact with the wall. Heavy contact with the wall. So it's actually the left front. Dan misalkan bagaimana ada jalur untuk kabur kalau ada tsunami. Ya. Tapi ya petunjuk arahnya juga harus jelas gitu. Kemudian nanti sehingga pihaknya akan melakukan evaluasi kebijakan. Di antaranya penindakan tegas terhadap pelaku pembalakan liar dan penanaman pohon sawit oleh perusahaan yang tidak sesuai. Dalam waktu dekat pihaknya akan membuka data kerusakan hutan ke DPR RI. Kementerian juga akan memeriksa 7 perusahaan berdasarkan data organisasi non-pemerintah yang dituding menjadi penyebab banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera. Kita rumuskan sekali lagi polisi yang pas seperti apa. Nanti saya akan keluarkan datanya, data laju deforestasi yang di 3 provinsi ya, data sawit, daya tampungnya kecukupan 30% masih cukup atau enggak. Beberapa NGO sudah memprediksi bahwa ada
7 perusahaan yang kemudian mengganggu jas di 3 provinsi itu. Kita lihat, kita buka apa adanya, ya. Kita enforce untuk terangkan. Ya, oke. Kita ke informasi lain, Kementerian Haji dan Umroh bakal memprioritaskan calon jemaah kelompok lanjut usia dalam penyelenggaraan. Yes. That was an absolute get out of jail. I wouldn't put my house on the fact that that wasn't coming out of there. And I heard them say stand by safety car, but Zach Bates got away with that one. That was quite extraordinary. Every time we've ever seen anybody down there in the gravel at the final corner, that's it, they stay there. Yeah, that was going to be a game changer for a lot of competitors. Karena langkah preventif tadi mungkin belajar dengan berbagai negara. Tapi kalau melihat sejauh ini keseriusan pemerintah seperti apa sih Mas Iqbal? Kalau sebenarnya kalau boleh. Suami istri tidak. 28 plus keluarga kali aja gitu. Yang tinggi terhadap masyarakat luas menjadikan tempat ini hingga kedua-duanya ini. Kebetulan di sini ada Sekjen Persatuan Wartawan Indonesia, Sekjen PW, Bang Zulmansah Sekedar. Di barat laut Pulau Madeira di Portugal terdapat desa digital nomad alias pengembara digital pertama di Eropa. Letaknya di kota kecil Ponta do Sol, di mana suhunya nyaman dan alamnya cantik. Ini ideal bagi orang yang bisa bekerja di mana saja dengan dilengkapi laptop. Ana Maria Gita sudah tinggal di sini sekitar 2 bulan. Perancang aplikasi dari Romania itu lebih memilih bekerja di kawasan yang hangat. Well, I did wanted to try out. Saya memang ingin mencoba gaya hidup pengembara digital, walaupun tidak mau berkomitmen sejak awal. Jadi saya memutuskan akan mencoba sebulan. Saya mendapat informasi tentang Madeira dan desa nomad digital Ponta do Sol. Di sini ada tempat-tempat untuk bekerja sama. Kami juga punya komunitas, jadi kondisinya sehat. Jadi saya memutuskan untuk datang. To come here and book my flight. Hampir setiap hari ia menggunakan tempat kerja gratis di pusat kebudayaan Ponta do Sol. So the benefits are that I am able to work in a Keuntungannya, saya bisa bekerja di lingkungan dengan pemandangan cantik. Itu membantu produktivitas dan kreativitas. Setelah bekerja, saya bisa melakukan berbagai aktivitas dengan orang-orang dari komunitas ini. Itu membuat saya terus merasa seperti sedang berlibur. makes me feel in a vacation mode all the time. Bekerja di lokasi di mana orang lain berlibur. Pulau Bali dianggap salah satu lokasi yang paling populer untuk itu. Tapi juga kota-kota seperti Lisabon dan Berlin juga sangat disukai. Digital nomad bekerja dari berbagai lokasi di dunia, dan jika situasi di sebuah daerah tidak mereka sukai lagi, mereka akan beralih ke tempat lain. Gonçalo Hall yang berasal dari Portugal juga sering pergi ke berbagai negara. Ia adalah salah satu penggagas desa digital nomad di Madeira. Kami ingin membuat struktur yang jelas. Jadi kalau seorang pengembara datang, dia tahu harus bertanya ke siapa. Ada informasi mengenai acara, juga ada pemimpin komunitas. Sehingga jika ada kesulitan atau ada teman yang harus dilarikan ke rumah sakit, ada yang mengurus. Struktur seperti itu belum ada yang saya lihat dimanapun. Desa dengan penduduk 8.200 orang itu punya cukup kapasitas bagi 200 pengembara digital. Mereka tinggal di rumah. 페이스 디자이너 서혜정님이시라고 밝히셨던데 어떻게 생각하세요? 글쎄요. 제가 그런 것까지 생각해야 합니다. 저희가 또 아침밥도 안 먹고 나오더니 공부해야 저거 저렇게 손질 부리는 거야 저거. 서희도 네가 그렇게 나온다 이거지? 그래, 나름 재미는 있네. 너무 쉽게 넘어가도 시시하지. 엄마가 챙겨주나? 꼼꼼하게도 썼네.
BFF alias best friend forever nih sama para biksu. Sahabat FTV, kelinci saat ini kerap dijadikan sebagai hewan peliharaan karena hewan pengerat ini nggak kalah imut dibanding anjing atau kucing. Apalagi kalau kalian lihat kelucuan kelinci satu ini. Ternyata dia lagi santai makan wortel sambil rebahan. Lucunya, saat tertangkap basah, kelincinya salah tingkah dan membalikkan posisi tidurnya. Sahabat ATV, selain info yang tadi, berikut ini ada yang STB juga nih. Wih, keren ya sahabat FTV. Alam sudah pasti menyajikan keindahan yang sangat menawan. Dari pegunungan hingga lautan, tak jarang memanjakan mata siapapun yang melihatnya. Namun ternyata, di alam juga sering terjadi fenomena yang indahnya menawan, namun mematikan. Hah? Masa sih? Inilah fenomena hailstone, yaitu sebuah fenomena hujan es yang terdiri dari bola-bola es dengan diameter antara 5 hingga 50 mm atau bahkan lebih. Walah, gede banget ya bola esnya. Hailstone terjadi melalui kondensasi uap air yang teramat dingin di lapisan atas atmosfer di atas freezing level. Ukuran es dari proses ini biasanya cukup besar, karena itulah ketika telah turun ke arah yang lebih rendah, es tidak langsung mencair. Hujan es ini nggak cuma terjadi di negara-negara subtropis, tetapi juga bisa terjadi di daerah ekuator yang panas. Pada umumnya, fenomena ini terjadi ketika memasuki musim peralihan dan terjadi antara pukul 13 hingga 17. Tapi bisa aja loh kalau fenomena ini akan terjadi pada malam hari. Salah satu daerah yang kerap terjadi hailstone besar berada di sepanjang pegunungan India Utara. Sementara itu, fenomena hailstone dan dinobatkan sebagai salah satu kasus hailstone terbesar pernah terjadi di negara India sekitar tahun 1888. Sahabat FTV, di bawah laut Antartika muncul fenomena jari es yang mematikan. Jika jari tersebut menyentuh makhluk hidup apapun, maka seketika tak berkutik lagi. Fenomena ini adalah barnacle atau memiliki julukan lain, diantaranya adalah jari dingin kematian atau sering disebut tornado es bawah laut. Fenomena barnacle ini adalah pembentukan es laut ketika air garam yang sangat dingin terjadi di dalam air laut. Selama musim dingin, suhu di atas laut adalah minus 20 derajat Celcius, sedangkan suhu air laut hanya minus 1,9 derajat Celcius. Sementara itu, hawa panas cenderung mengalir dari laut lebih hangat ke udara yang sangat dingin, sehingga menyebabkan terjadi pembentukan pipa es. Garam dalam es ini selanjutnya akan terkonsentrasi dan kemudian akan ditekan ke dalam saluran air garam. Proses ini menghasilkan pembentukan lapisan es halus yang berkembang menjadi barnacle. Nah, saat permukaan laut membeku seperti di kutub utara dan selatan, maka akan ada air asin dan air tawar yang berkumpul di bawah lapisan es. Fenomena barnacle ini sangat berbahaya bagi makhluk hidup di sekitarnya. Mengawali hari, Zionis Israel terus melanggar gencatan senjata dengan melancarkan sejumlah serangan ke jalur Gaza. Sekali, baca mulai. Prosesnya, hingga kini proses identifikasi maupun koordinasi dengan pihak setempat masih berjalan. Udah ada dua nih di kanan kiri aku. Dengan kakak siapa nih sebelah kanan aku? Tante Indi, kalau di sebelah kiri aku?
Ellen, aku ke Kak Cindy dulu boleh ya? Nah, Kak Cindy udah berapa lama nih ikutin Bau Yoga? Udah 3 bulan. Nah, dari 3 bulan itu manfaat apa sih yang paling kamu rasain? Yang aku rasain dari keseimbangan, koordinasi, sama mungkin keberanian untuk melakukan gaya-gaya yang agak aneh dan berbeda. Kenapa nih kamu bisa mengkonsepkan aneh dan agak berbeda? Karena kata-kata yang mulanya. Oh gitu. Tapi sejauh ini cukup struggle gak sih untuk latihan Bau Yoga menurut kamu sendiri yang udah ngikutin? Oh ya, awalnya struggle, tapi lama-lama sih lama bisa. Jadi lebih aware dan berani. Nah, sejauh 3-4 bulan itu manfaat apa sih yang udah kamu dapetin? Sama kayak Cindy tadi, sebenarnya kan kalau Bau Yoga itu kan keseimbangan, terus power juga sebenarnya, karena kan kita nahan bola gitu kan supaya nggak jatuh. Terus apa biasanya koordinasi juga antara semua badan. Nah, terus kan ada manfaat lain nggak sih kayak misalnya nambah percaya diri, nambah fokus atau tidur nyenyak kayak gitu? Iya pasti. Kalau tidur nyenyak kayaknya semua kelas yoga ya. And then kalau tadi buat badan pasti rasa banget jadi seimbang, terus bisa jadi di atas yoga, di atas bola gitu kayak gitu kalau banget sih. Oh, sudah luar biasa kakak-kakak, makasih banyak ya. Nah, itu tadi dia Pilot kebetulan kita ngikutin Bau Yoga. Tentunya nanti Sportstyle akan hadir lagi dengan episode yang lebih seru lainnya. Dan jangan lupa kakak-kakak untuk saksikan Sportstyle hanya Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia, Sri Ngatin, berharap tragedi kebakaran Today with the latest news by downloading LPWS app, Badminton for you. Bye for now. Racing once more. They are completely blinded when you're beyond about position number 5. Wood leads them up the mountain straight now on this restart. Golding tucked in right behind him. Manny Payne starting to search, looking already. Is there an opportunity for him at the end of Mountain Straight? And Aaron Cameron, Kai Allen made some spots, or a spot there as well over Will Brown. As Woody tries to get some temp back into those tyres, he's got a little cushion, but it might be on for second and third here. Payne very, very close to the back of James Golding through turn 2. Yeah, nicely done. So that Payne was looking there, and he ended up saying, no, I'll just roll into the corner with James Golding. I'm not sure about the grip level. So in this opening little run, you've just got to be careful about what the tyre temperature and pressure is like until you understand the grip level that you're dealing with. Around the outside there, that's an outside line that's worked very well this weekend so far in the wet. And just confirming, James Courtney did come to the pit lane as they try and resolve the issues there. Live images up top right of from Payne. Every corner will be an adventure. They'll be slipping and sliding. Every time you put your foot on the brake. Kalau tadi sebagian masyarakat Tasya tuh sering paling suka kok bukan ada domba. liriknya maksudnya. Iya, liriknya ya. Maling. Tasya suka liatin performance-nya Karara waktu di Lidah. Apalagi yang lagu-lagu rock dud gitu. Iya benar banget. Tapi katanya sopan. Iya, itu gue bilang bicara aja. Oke, saya bicara di sini